Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, mari kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus bagi hati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami dapat memahami isi firman yang akan kami baca pada malam hari ini Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Adapun nats kita pada malam hari ini tertulis di 1 Korintus 3 ayat 10-17. Saya memberikan judul Fondasi Pelayanan yang Sejati. Mari kita baca isi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Sedemikian firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saya menyaksikan misa malam Natal yang diadakan di Basilika Santo Petrus di Vatikan. Saya sangat kagum akan megahnya gereja tersebut. Bahkan menurut Wikipedia, Basilika tersebut merupakan gereja terbesar yang pernah dibangun. Saya bayangkan betapa kokohnya bangunan tersebut. Kokoh atau tidaknya sebuah bangunan ditentukan oleh pondasinya. Sebuah bangunan megah dan indah tidak akan mempunyai arti bila pondasinya keropos. Hanya menunggu waktu saja sebelum bangunan tersebut roboh dan rata dengan tanah. Demikian juga halnya dengan gereja atau pelayanan. Tentunya harus mempunyai pondasi yang kuat. Yesus Kristuslah merupakan pondasi yang kuat untuk suatu gereja atau pelayanan. Perikop hari ini mengisahkan tentang nasihat Nabi Paulus kepada jemaat di Korintus. Pada saat itu memang jemaat di Korintus memperoleh berkat rohani yang melimpah. Namun seiring berjalannya waktu, mereka meletakkannya di atas kesombongan, iri hati, dan kepentingan diri sendiri serta golongan semata. Selain melupakan bahwa harusnya Yesus Kristus yang menjadi dasar pelayanan, jemaat Korintus juga melupakan bagaimana cara melayani yang baik dan benar. Hal ini yang diumpamakan oleh Nabi Paulus sebagai orang yang membangun dengan kayu, rumput kering, atau jerami yang mudah terbakar oleh api. Maka tak heran jemaat Korintus saat itu mempunyai banyak masalah. Sekarang mari kita tarik ke diri kita masing-masing saat ini. Sudahkah kita meletakkan dasar seluruh kehidupan kita kepada Yesus Kristus? Sudahkah kita membangun hubungan dengan Tuhan Yesus secara baik dan serius? Atau hanya berdasarkan keinginan dunia ini? Dengan apa kita membangun hidup dan pelayanan kita? Emas atau jerami? Ingat, pada hari Tuhan nantinya hidup setiap orang akan diuji dengan api.
ada yang terbakar dan habis bersama api itu. Namun, ada juga orang yang bertahan dan bahkan semakin dimurnikan dengan api yang sama. Orang yang melandaskan hidup dan pelayanannya hanya kepada Tuhan Yesus, maka orang tersebut akan mengalami pertumbuhan. Bukan hanya dalam pelayanan, namun karakter kita pun akan semakin dewasa. Pelayanan dan karakter yang dibangun di atas Yesus akan menjadi berkat bagi orang lain. Niscaya kehidupan dan pelayanan kita akan dipenuhi oleh buah-buah roh dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, kita harus meletakkan karunia dan pelayanan di atas Yesus Kristus. Hal ini akan menyatakan kemuliaan Tuhan, sehingga kita terhindar dari ego dan ambisi pribadi dalam pelayanan dan kehidupan kita. Di penghujung tahun ini, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus untuk merefresh kembali komitmen pelayanan kita kepada Tuhan. Apakah Bapak, Ibu, atau saudara-saudara berprofesi sebagai pengusaha, pegawai, karyawan, ibu rumah tangga, profesional, atau apapun itu? Sudahkah kita melayani dalam profesi kita dengan berdasarkan kasih Kristus, atau hanya sekedar untuk mencari kepuasan diri sendiri? Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenung, sudah berapa banyak orang yang sudah kita tolong? Seberapa berartinya hidup kita bagi orang lain? Bandingkan dengan seberapa banyak berkat dan sukacita dari Tuhan yang sudah kita terima. Mari kita isi kehidupan kita dengan berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan saja. Bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan? Kita adalah warga surga, bukan warga dunia. Mari kita buat resolusi tahun depan untuk hidup lebih bermakna bagi banyak orang, mengambil peranan dalam pelayanan kepada gereja dan sesama. Jadikan Tuhan Yesus sebagai dasar pelayanan kita yang sejati. Berikan diri kita untuk dipakai Tuhan sebagai saluran berkat bagi sesama kita. Kiranya kita semua berkenan di hadapan Tuhan Yesus dan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Amin. Selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menjelang tahun baru 1 Januari 2022. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Mari kita minta jamaah Roh Kudus untuk melengkapi pengertian kita akan firman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas nasihat yang telah kami renungkan pada malam hari Tuhan. Tuhan, kami berikan hidup kami untuk Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi sesama kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.